Hai, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Persaingan TV saat ini memang sangatlah kompetitif. Dari yang dulunya brand-brandnya tidak masuk ke pasar TV, sekarang ini banyak brand yang berbondong-bondong masuk ke pasar TV. Salah satu contohnya adalah ini, TV yang ada di belakang saya ini adalah TV dari Avaro. Kalau kita bicara soal brand TV di Indonesia ini aslinya cukup banyak ya, baik dari brand internasional ataupun brand dari lokal. Kalau bicara brand dari internasional ini cukup banyak sekali di Indonesia yang masuk ke pasar TV. Ada Xiaomi, ada Realme, ada TCL, ada Kuka. Kalau kita bicara brand yang menjual TV yang harganya low budget atau kelas entry level, ya salah satunya adalah Kuka. Kuka itu juga brand TV yang internasional dan untuk harganya sendiri ini memang cukup terjangkau dan menguasai pasar TV di Indonesia yang cukup besar. Jadi untuk TV Kuka ini juga pernah kami review, dan kebetulan di belakang saya ini adalah salah satu TV dari brand lokal Indonesia, Smart Android TV dari Avaro T43. Sebenarnya untuk TV Avaro T43 ini mau saya review di bulan-bulan kemarin, tetapi saya agak kebagian untuk barangnya karena setiap datang sold out, setiap datang sold out. Dan di video kali ini kita berkesempatan untuk mereview atau membahas TV dari Avaro T43. Kebetulan waktu awal launching di bulan kemarin, Avaro itu merilis dua TV. Yang pertama ada TV Avaro T43 dan juga TV Avaro T32A. Kedua TV dari Avaro yang di launching bulan kemarin ini memiliki harga yang cukup murah, bahkan dia yang paling murah di kelasnya. Kalau kita bicara soal TV 32 inci dari Avaro yang kemarin di launching untuk ukuran 32 inci yang menggunakan sistem operasi Android, ini harganya 1,699 jutaan. Dan untuk yang ada di belakang saya ini yang menggunakan sistem operasi Android dan ukurannya 43 inci, ini harganya sangat murah, yaitu harganya 2,7 jutaan. Tapi sangat disayangkan untuk semua line up dari TV Avaro T43 ataupun T32 untuk garansinya sendiri ini terbatas. Tapi kalau biasanya untuk TV itu, kalau kita bicara soal Kuka dan juga Polytron, itu memberikan garansi selama 3 tahun, baik itu panel LED dan juga spare part atau hardware lainnya. Tapi di Avaro ini mereka memberikan garansi cuma 1 tahun, baik itu panel LED-nya dan juga spare part-nya. Semoga kalau ada TV dari Avaro yang versi terbaru, untuk garansinya sendiri sama seperti TV-TV yang lainnya, memberikan garansi selama 3 tahun atau bahkan lebih. Android TV Avaro T43 ini memiliki desain yang sangat tipis dan juga frameless. Jadi kalau kita dipajang di ruang tamu ataupun di kamar ini cukup bagus dan kekinian. Juga sudah mendukung siaran DVB-T2, yaitu standar TV digital di Indonesia untuk saat ini. Jadi kalau kita mau nonton TV langsung bisa dan tidak usah membeli STB lagi. TV ini juga dibekali dengan prosesor quad-core A55 1,45 GHz dengan RAM sebesar 1 GB, dan untuk storage internalnya ini 8 GB. Dengan ini kita bisa download aplikasi dari Play Store seperti Disney Hotstar ataupun TikTok. Mengingat untuk kapasitas RAM-nya yang kecil dan juga untuk storage internalnya yang kecil, jadi kalau kita mau download aplikasi seperti TikTok ataupun Disney Hotstar, ataupun kita mau download aplikasi-aplikasi yang lainnya yang cukup banyak, saya tidak sarankan karena dari kapasitas RAM-nya kecil dan juga storage internalnya yang kecil. Kalau kita buat multitasking aplikasi-aplikasi yang lainnya akan sedikit mengganggu. Sebelum kita bahas yang lainnya, kita lihat dulu untuk paket penjualan dari TV Avaro T43. Dalam paket penjualnya kita mendapatkan satu unit TV Avaro berukuran 43 inci dan juga kita dapatkan 2 buah kaki stand, yaitu di bagian kanan dan juga kiri, dan kita dibekali dengan 2 buah bot untuk mengencangkan kakinya, dan mendapatkan 1 buah remote. Ini adalah remote dari TV Avaro T43, dan juga kita mendapatkan 1 buah kartu garansi. Jadi untuk garansinya sendiri Avaro T43 ini garansinya cuma 1 tahun, baik itu garansi dari panel LED-nya dan garansi dari spare part-nya. Karena ini adalah produk baru dari Avaro, yaitu di ranah TV, jadi untuk dari segi desainnya ini sangat tipis, dan untuk material yang digunakan TV dari Avaro T43 ini menggunakan 2 buah material. Yang pertama adalah menggunakan material metal di bagian belakang dan juga dikombinasikan dengan material plastik. Karena TV ini sudah mengusung teknologi Edge Glass Picture Extreme, bezelnya jadi sangat tipis, makanya dia jadi kelihatan sangat modern dan juga cocok untuk menghiasi ruangan keluarga Anda. Karena dibekali dengan 1 buah earphone out dan juga konektor RJ45,
ada RF, ada coax, dan juga ada 3 port HDMI dan 2 port USB Type A dan juga 2 port AV. Karena input yang diberikan oleh TV Avaro T43 ini cukup banyak, jadi kita bisa menggunakan eksternal monitor ataupun kita bisa sambungkan ke konsol. Selanjutnya kita akan bahas untuk spesifikasi dari TV Avaro T43. Avaro menawarkan spesifikasi yang cukup menarik untuk harga 2 jutaan. OS yang digunakan TV ini adalah Android 11 dan ini adalah salah satu Android yang paling baru dan juga sudah support dengan HDR10 yang dirancang untuk panel dengan palet warna 10 bit, meskipun untuk metadata yang digunakan ini masih statis, dimana pemetaan tingkat kecerahannya maupun corak warna akan selalu sama dari awal hingga akhir. Untuk tampilan OS dari TV Avaro T43 ini sangat user friendly, jadi kita bisa mudah untuk mengoperasikan TV Avaro T43 walaupun dia menggunakan sistem operasi Android 11. Tapi kalau kita bisa lihat ini TV dari Avaro T43 kayaknya tidak menggunakan Android 11 karena kita bisa lihat untuk dari settingannya sendiri ini sangat terbatas. Jadi untuk settingannya ini ada network, time, common, account, dan juga sistem saja. Tidak ada untuk settingan-settingan yang lebih detail. Misalkan kalau kita mau mengubah tampilan dari warna dari TV Avaro ini tidak bisa, karena kita tahu bahwasanya kalau kita bandingkan dengan TV seperti Kuka yang kemarin itu kita diberikan sampai 7 preset untuk gambarnya. Tetapi di Android TV Avaro ini tidak ada. Jadi untuk settingannya ini sangat terbatas. Ini kita bisa lihat untuk Androidnya ini padahal dia menggunakan sistem Android 11. Dan kita bisa lihat untuk memorinya ini 1 GB dan untuk internal memorinya ini 8 GB. Kita bisa lihat di bagian sistem info. Ya memang sangat aneh sih walaupun dia menggunakan Android 11, tapi untuk settingannya ini sangat terbatas. Dan saya kira ini bukan Android TV melainkan malah Smart TV. Jadi memang untuk Smart TV settingannya ini sangat terbatas. Dan kalau kita balik ke menu awal, jadi untuk icon-iconnya ini seperti di Android Jelly Bean. Kalau kita bisa lihat untuk browsernya ini biasanya digunakan di Android Jelly Bean. Jadi Android Jelly Bean untuk icon-iconnya seperti ini. Ya. Di tampilan menunya ini cukup simpel, jadi kita bisa nonton YouTube ataupun nonton film-film, dan juga ini ada aplikasi Netflix dan juga Disney Hotstar. Jadi kalau kita mau download aplikasinya juga masih bisa karena ada Play Store-nya. Kalau mau nonton TV biasa juga bisa ataupun nonton TV digital, tinggal kita pilih bagian input atau bagian source dan kita pilih DTV atau digital TV. Kebetulan ini belum kita koneksikan dengan antena, jadi tampilannya seperti ini. Kalau kita sudah punya antena ataupun sudah tercolok antena, ya langsung otomatis mencari sinyal TV digitalnya. Tapi kalau di tempat kalian sinyal digitalnya jelek ataupun kurang bagus, kalian juga bisa menonton TV dengan menggunakan internet atau menggunakan TV streaming. Nah, untuk aplikasinya biasanya yang gratis adalah aplikasi dari video.com ataupun aplikasi-aplikasi streaming TV lainnya. Untuk konektivitas yang diberikan oleh TV Avaro T43 ini hanya menggunakan Wi-Fi 2,4 GHz atau Wi-Fi BGN, dan juga sudah diberi dengan port Ethernet atau port RJ45, dimana ini fungsinya supaya kalian kalau mau streaming film ataupun streaming TV lebih lancar karena menggunakan internet kabel. Tapi ya memang disayangkan di harga 2,7 jutaan Avaro T43 ini belum menggunakan Wi-Fi 5, tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Dan untuk spesifikasi TV dari Avaro T43 ini di bagian layarnya ini menggunakan layar jenis DLED atau Direct LED. Display resolusinya ini varian yang 43 inci adalah Full HD menggunakan White Black Light LED. Jenis panel yang digunakan ini adalah soft panel, dan untuk aspek rasionya ini 16:9. Untuk kontras rasionya 3000:1. Untuk brightnessnya maksimal ini 165 CD, dan juga sudah diberikan dengan DVB-T2 atau TV digital, dan sudah support dengan YouTube, Prime Video, dan lain-lain. Untuk pencariannya kita bisa menggunakan browser bawaannya. Kita juga bisa menampilkan layar dari HP ke Android TV Avaro T43, dan juga sudah mendukung dengan dual speaker stereo yang berada di bagian bawah. Untuk power consumptionnya ini maksimal 50 watt. Dan untuk audionya sendiri TV Avaro T43 ini sudah mendukung dengan audio stereo yang berada di bagian belakang, di bagian kanan, dan juga di bagian kiri.
Tetapi sayangnya untuk fitur dari audionya sendiri ini tidak ada fitur dari Dolby Audio ataupun DTS. Jadi untuk kualitas dari suaranya ini memang agak sedikit kurang bulat, yang membuat untuk keluaran dari audionya ini terasa biasa aja. Jadi ini adalah hasil dari audio TV Avaro T43. Remote yang diberikan oleh TV Avaro T43 ini mengusung desain yang sangat kecil, jadi sangat minimalis. Jadi seperti remote-remote kekinian, jadi memang sangat mudah untuk digunakan. Terdiri dari 18 tombol dan ada 3 buah tombol shortcut di bagian bawah. Kalau mau buat geser-geser juga gampang. Dan untuk orang awam yang biasanya menggunakan remote yang besar dan ketika melihat remote ini ya tentu saja lebih enak sih kalau kita buat pegang. Tapi sayangnya sendiri untuk remote-nya sendiri ini belum support dengan Bluetooth ataupun belum support dengan Google Assistant. Jadi masih menggunakan infrared. Sangat disayangkan lagi adalah menurut saya ini agak sedikit keras, baik itu di bagian kanan, bagian kiri ataupun di bagian OK dan di tombol-tombol lainnya. Ini memang agak sedikit keras dan kurang responsif sih. Kesimpulan kali ini TV Avaro T43 walaupun dia ini adalah pendatang baru dari TV Avaro yang range harganya dia yang paling murah di kelasnya. Kalau kita bandingkan dengan tipe-tipe lain ataupun brand-brand lain, Avaro ini memiliki harga yang paling murah. Kalau kita bicara soal harga yang murah, biasanya ada beberapa fitur-fitur yang dikurangi. Salah satu contohnya adalah TV Avaro T432 ini yang menurut saya dari segi remote-nya sendiri ini kurang responsif, dan untuk layarnya sendiri ini menurut saya kurang padat. Sistem operasi yang digunakan ini walaupun dia menggunakan sistem operasi Android 11, tapi untuk setting-settingannya sendiri ini menurut saya tidak terlalu banyak ataupun kurang kompleks. Apalagi untuk kita yang memang suka ngoprek-ngoprek settingan dari TV ini, menurut saya ini agak sedikit aneh karena kita tidak diberikan preset untuk dari layarnya sendiri. Dan saya tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan kalian untuk like and subscribe jika video kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.